Ya, jadi ketika bilang jangan terlalu saleh di awal dulu ya, jangan terlalu saleh. Kenapa kita jangan terlalu saleh, saudara? Kalau kita ya mau hidup di dalam firman Tuhan, hiduplah dengan pemahaman. Itu pelita bagi kakiku. Ini Denny Tanga Bara. Denny Tanga Bara, silakan. Halo, Ya, Shalom. shalom. Selamat malam untuk semua peserta yang hadir di Zoom ini dan juga Pastor Paul. Saya mau tanya ini Pastor Paul di dalam pengkhotbah ini, kita tahu bahwa sejak dari kecil sampai besar dalam kehidupan kekristenan kita selalu diajarkan tentang hal-hal yang baik dan benar. Artinya sebagai orang Kristen kita dididik untuk menjadi orang baik dan orang yang benar gitu. Tetapi ada 3 ayat di dalam pengkhotbah 7 ayat 16 sampai 18 ini saya sudah baca, sering baca tentang Mazmur, Amsal, pengkhotbah, tetapi dalam pengkhotbah 7 ayat 16 sampai 18 ini saya belum terlalu paham maksudnya Pastor Paul. Jadi saya mau tolong minta penjelasan karena di Tolong dalam dibacakan. ya saya baca yang pengkhotbah 7 ayat 16 sampai 18 ini, ayat 16-nya, janganlah terlalu saleh, janganlah perilakumu terlalu berhikmat. Mengapa engkau akan membinasakan dirimu sendiri? Janganlah terlalu fasik, janganlah bodoh. Mengapa engkau mau mati sebelum waktumu? Adalah baik kalau engkau memegang yang satu dan juga tidak melepaskan yang lain. Karena orang yang takut akan Allah luput dari keduanya. Nah itu menjadi ganjalan dalam perjalanan kehidupan kekristenan saya ini. Maksud hikmat ini saya belum terlalu paham, Pastor Paul. Mungkin karena saya ketemu dengan Yang mana Pastor yang Paul nggak di sini paham? Yang nggak paham yang yang mana? ayat 18 ini, adalah baik kalau engkau memegang yang satu dan juga tidak melepaskan yang lain, karena orang yang takut akan Allah luput dari kedua-duanya. Mungkin Pastor Paul bisa jelaskan atau bagaimana? Saya sudah tanya juga di beberapa pendeta tapi belum ada jawaban untuk saya yang bisa saya mengerti itu. Ya, jadi ketika bilang jangan terlalu saleh di awal dulu ya, jangan terlalu saleh. Kenapa kita jangan terlalu saleh, saudara? Karena misalnya nih, saya dulu waktu SMP, SMA itu saya nggak nonton TV loh. Waktu SMA itu ya. Mengapa saya tidak nonton TV? Karena saya takut nanti berdosa. Nah, itu namanya terlalu saleh itu. Ya, siapa di sini yang nggak makan babi? Karena firman Tuhan bilang nggak boleh. Nah, itu namanya terlalu saleh itu. Ya, sampai nggak makan babi, atau sampai siapa di sini yang kalau ibadah itu harus hari Sabtu, nggak boleh hari Minggu. Nah, itu namanya terlalu saleh itu. Siapa di sini yang kalau hari Minggu nggak pergi ke mall atau hari Sabtu nggak pergi ke mall, nah itu namanya terlalu saleh itu. Kayak orang gereja Advent itu ya, menyiksa diri, nggak makan, nggak minum kopi. Saya mah minum Coca-Cola. Ya. Yang penting jangan delojo, makan babi. Saya makan ya, tapi tidak boleh kelewatan. Ya. Nah, kalau kita ya mau hidup di dalam firman Tuhan, hiduplah dengan pemahaman. Kenapa sih kita nggak nonton TV? Kan nonton TV bagus kan. Saya dulu sama sekali nggak nonton TV. Tapi gara-gara saya nggak nonton TV itu, saya kan jadi nggak ngerti apa-apa kan. Tujuannya tadinya saya apa? Karena saya takut
Nanti pikiran saya tercemar ketika ngelihat ada yang adegan-adegannya tidak baik di televisi, ya kan? Akhirnya saya benar-benar sama sekali nggak nonton TV loh 3 tahun. Jadi orang cerita apa saya nggak ngerti, plonga-plongo saya. Kan itu namanya goblok terlalu saleh itu membinasakan diri kita sendiri, ya kan? Nah itu. Jadi jangan terlalu saleh. Tapi juga nggak usah jangan nonton bokep. Kita punya TV ya pakai yang baik. Oh saya nggak mau pakai handphone. Nah itu orang-orang emis itu kan. Orang-orang emis kan nggak boleh pakai handphone tuh. Itu namanya terlalu saleh tuh. Orang emis nggak boleh pakai listrik, nggak boleh ada televisi di rumah, nggak boleh pakai mobil. Itu namanya terlalu saleh tuh. Nah itu menyiksa diri namanya tuh. Makanya diajarin jangan terlalu saleh. Nah, kalau kita sudah mengerti bahwa kita jangan terlalu saleh, maka kita bilang apa? Supaya jangan fasik dan janganlah terlalu fasik, janganlah bodoh. Artinya tadi, karena kita nggak pakai saleh kan jadi kita nonton TV, kita nanti pakai handphone. Tapi ternyata kita nonton TV kebablasan. Jangan terlalu saleh, tapi juga jangan terlalu fasik. Maksudnya, ya kita pakai seperlunya. Kalau gitu saya, ya apa namanya, tak punya istri dua itu namanya terlalu fasik. Kalau istri satu aja udah habis. Makanya disuruh apa kita? Jangan bodoh. Mengapa engkau mati sebelum waktumu? Itu loh. Ya. Nah, yang dimaksud kalau engkau memegang yang satu tapi tidak melepaskan yang lain. Maksudnya tadi, kamu jangan terlalu saleh. Kamu tetap harus saleh. Tapi kamu jangan terlalu saleh. Tapi jangan jadi orang fasik. Itu namanya memegang yang satu tidak melepaskan yang lain. Kamu tetap saleh, tapi jangan terlalu saleh. Kamu jangan jadi orang fasik, tetapi ya eh, jangan terlalu saleh. Itu dibolak-balik. Memegang satu tanpa melepaskan yang lain. Artinya kamu tetap normal hidupmu. Jangan kamu menyengsarakan hidupmu sendiri, ibadahmu sampai anak-anakmu, istrimu menderita. Nah, itu namanya jangan terlalu saleh. Ya, begitu Pak Denny. Hati-hati ya, itu Ya, itu baik. itu ayat yang bagus sekali. Saya sudah sejak 10 tahun ini saya tidak terlalu saleh. Makanya saya nggak pernah ngurusin ke gedung gereja, gedak-gedak orang pergi ke gedung gereja, rajin ibadah. Oh meninggalkan Tuhan nih, bro, jangan meninggalkan Tuhan. Meninggalkan Tuhan artinya apa? Artinya sudah lama tidak ke gereja. Itu tidak meninggalkan Tuhan, saudara ya. Siapa di sini yang tidak rajin ke gereja? Nggak di gereja isinya ini, wah ruwet-ruwet ya, nggak usah ke gereja. Kenapa kamu harus terlalu saleh tiap misalnya ya, misalnya, aduh, kenapa kenapa banyak bos ya, bos-bos pabrik yang punya toko mengeluh kalau punya karyawan orang beragama entah Kristen entah Islam. Karena setiap kali mau ibadah dia harus mengizinkan orang buat ibadah. Capek mendingan cari orang ateis saja katanya kan. Jangan terlalu saleh. Capek katanya gitu ya. Jadi akhirnya si bos-bos ini nggak mau punya orang-orang beragama. Tapi masalahnya ya kan banyak orang-orang beragama juga nggak jujur. Jadi dia menggunakan agamanya itu untuk menjadi topeng dari ketidakjujurannya dia. Itu yang paling kenceng Allahu Akbar itu yang paling cabul itu. Yang paling kenceng Sikara Bara-Baraba juga yang paling cabul juga biasanya di gereja. Itu sama itu, makanya jangan terlalu saleh. Biasanya orang saleh itu untuk menutupi ininya dia, kebusukannya dia. Begitu Pak Denny, semoga bisa menjawab ya. Iya, iya, Hmm. iya. Terima kasih Pastor Paul. Oke, Mungkin itu ya, sedikit mencerahkan saya. Ya. Terima kasih ya, banyak. oke, luar biasa.